Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan yang kami hormati Bapak dosen pengempu mata kuliah manajemen kualitas, yakni Bapak Farid Firmansyah. Hari ini kita akan menyimak pemaparan materi mengenai analisis UMKM lokal yang sangat menarik, yaitu hedon fried chicken. Bisnis ini punya konsep yang unik karena melawan arti kata hedon itu sendiri. Langsung saja, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yakni dari saya sendiri. Hari ini saya akan membedah profil bisnis hedon fried chicken ini. UMKM ini berlokasi sangat dekat dengan keseharian kita, yakni di Panglekur Telanakan, tepatnya di sekitar kampus UIN Madura. Hedon fried chicken ini dimiliki oleh Bapak Adi, yang produk utamanya tentu saja ayam goreng crispy yang dipadukan dengan sambal bawang. Kenapa sambal bawang? Karena ini adalah selling point atau daya tarik utama bagi lidah masyarakat lokal dan mahasiswa. Filosofi nama DIY. Nah, ini poin yang paling menarik dari bisnis ini adalah namanya, kata hedon. Biasanya kita identik dengan gaya hidup mewah foya-foya. Namun, Pak Adi mengubah stigma tersebut menjadi sebuah konsep bisnis yang cerdas. Di sini hedon justru berarti makanan yang menyenangkan, terus harga ekonomis dan cocok untuk mahasiswa. Jadi konsepnya adalah pemberian experience makan enak seperti orang kaya, tapi dengan harga yang tetap membuat dompet mahasiswa aman. Mungkin selanjutnya hanya ini yang saya sampaikan. Lanjut untuk pemateri kedua. Baik, pada bab ini kami melakukan identifikasi masalah menggunakan alat bantu check sheet atau lembar periksa. Check sheet merupakan alat pengendalian kualitas sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan real time di lokasi penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif terkait jenis dan juga frekuensi kecacatan produk. Objek penelitian yang kami pilih adalah UMKM Hedon Fried Chicken yang berlokasi di sekitar kampus UIN Madura. UMKM ini bergerak di bidang kuliner dengan produk utama yaitu berupa ayam goreng tepung yang disajikan dengan sambal goreng bawang. Pemilihan objek ini didasarkan pada tingginya tingkat konsumsi serta lokasi yang strategis sehingga relevan untuk dilakukan analisis kualitas produk. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi UMKM dalam kurun waktu beberapa hari. Data dikumpulkan dengan cara mencatat setiap bentuk ketidaksesuaian produk yang ditemukan, baik dari segi rasa, tekstur, maupun penyajian. Selain itu, dokumentasi berupa foto juga digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat hasil observasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa masalah yang paling dominan adalah rasa yang tidak konsisten dengan jumlah temuan sebanyak 25 kejadian. Hal ini mengindikasikan belum adanya standar operasional prosedur yang konsisten dalam proses pemberian bumbu atau pengolahan produk. Selanjutnya ditemukan sebanyak 10 kejadian ayam yang berminyak. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam proses penggorengan maupun penirisan minyak dan setelah proses penggorengan. Terdapat pula 5 kejadian minyak yang merembes pada kemasan produk. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan bahan kemasan yang kurang sesuai atau kondisi produk yang masih panas saat dikemas. Sebanyak 4 temuan menunjukkan ayam dalam kondisi kurang matang. Permasalahan ini tergolong kritis karena berpotensi mempengaruhi keamanan pangan serta kepuasan konsumen.
Kemudian terdapat 3 kejadian sambal dengan tekstur terlalu cair. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi bahan atau proses pembuatan sambal itu belum terstandarisasi dengan baik. Selain itu, ditemukan juga kejadian 3 kali yaitu ayam yang terlalu kering. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam pengaturan waktu atau suhu dalam penggorengan. Berdasarkan hasil observasi menggunakan check sheet, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama itu terletak pada ketidakkonsistenan kualitas produk, khususnya pada rasa dan juga proses pengolahan ayam. Data ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis lanjutan, seperti diagram Pareto untuk menentukan prioritas masalah serta diagram sebab akibat untuk mengidentifikasikan akar penyebab permasalahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Baik, di sini saya Intan Nur Aini sebagai pemateri ketiga akan membahas terkait diagram Pareto atau Pareto chart, di mana diagram Pareto di sini sering dikenal dengan grafik batang yang menunjukkan bahwasanya distribusi suatu masalah atau penyebab masalah dalam urutan dari yang paling sering terjadi hingga yang paling jarang terjadi. Prinsip dasar dari diagram Pareto di sini yaitu didasarkan pada hukum 80/20 yang menyebabkan bahwasanya 80% masalah itu biasanya disebabkan oleh 20% faktor penyebab. Di sini dari data yang kami analisis bahwasanya diagram Pareto di sini ada di data kumulatif. Jika data kumulatif itu menunjukkan persen paling kecil, itu berarti sering terjadi dan sering ditemukan kecacatannya. Di sini di data kumulatif ada 50% ayam tidak konsisten, rasanya tidak konsisten, sehingga di sini terdapat 50%, sedangkan ayam berminyak di sini terdapat di 70% dan ayam merebus itu di 80% dan ayam kurang matang itu 88%, sedangkan sambal terlalu cair itu 94% dan ayam terlalu kering itu ada di 100%. Sehingga di data kumulatif itu data yang paling kecil persenannya itu paling sering terjadi. Sehingga di sini data yang paling kecil persenannya itu di rasa yang tidak konsisten dan juga di 20, sehingga di data persenan itu ada 50% dan di ayam berminyak itu ada 20% di persenan di presentase, sedangkan minyak merembes itu ada di 10% data presentase. Sehingga ketika dijumlahkan dari minyak merembes, rasa tidak konsisten dan ayam berminyak itu di 80%, sehingga bisa dikatakan bahwasanya diagram Pareto di sini terlihat hasil menunjukkan 80% kualitas disebabkan oleh faktor utama yaitu ayam tidak konsisten, ayam berminyak dan juga ayam merembes. Sehingga menunjukkan di sini tidak harus merubah seluruh komponen yang ada, kan tetapi cukup merubah dari beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecacatan, seperti ayam merembes itu harus diperbaiki dan juga ayam berminyak dan rasa yang tidak konsisten. Cukup itu saja yang harus diperbaiki, karena dari diagram Pareto di sini menunjukkan bahwasanya dari situlah hasil faktor utama rasa yang menyebabkan kecacatan, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini saya akan membahas analisis penyebab masalah pada produk UMKM hedon, yang dimana berdasarkan data temuan yang kami dapatkan, terjadi penurunan kualitas produk khususnya pada rasa ayam yang tidak konsisten. Jadi hal ini disebabkan karena adanya penggunaan ayam sisa dari hari sebelumnya yang digoreng kembali, sehingga rasa yang dihasilkan itu berubah-ubah. Untuk menganalisis masalah ini, kami menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan,
yang dimana diagram ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai kemungkinan penyebab masalah. Jadi berdasarkan diagram fishbone di sini, penyebab masalah ini kami kelompokkan ke dalam 5M. Yang pertama itu manusia, di mana dalam usaha ini manusia adalah faktor utama. Namun yang terjadi, karyawannya masih menjual ayam sisa, kurangnya pemahaman terhadap standar kualitas, dan tidak ada pengecekan produk lama. Jadi akibatnya produk yang dihasilkan jadi tidak konsisten. Yang kedua, metode. Dari sisi metode di sini tidak ada SOP yang jelas terkait penggunaan ayam dan tidak ada teknik penggoreng kurang tepat atau minyak waktu penirisan dan tidak ada pemanasan ulang tidak standar. Jadi hal ini menyebabkan ayam menjadi terlalu berminyak dan kualitasnya tidak stabil. Yang ketiga, mesin. Dari sisi peralatan, kompor tidak stabil, tidak ada warmer, penyimpanan tidak memadai. Jadi akibatnya ayam bisa gosong atau tidak matang dengan baik. Yang keempat, bahan. Yang dimana dari sisi bahan di sini ayam yang digunakan adalah ayam sisa. Kualitas bahan menurun setelah disimpan, komposisi bumbu tidak konsisten sehingga rasa ayam menjadi berubah-ubah. Yang kelima, halal dan thayyiban. Masalah utama juga terjadi karena tidak ada standar operasional yang jelas dan tidak ada produk tidak selalu dalam kondisi segar dan penyimpanan kurang higienis. Dari sudut pandang makosid syariah, hifan nafas bisa berdampak ke kesehatan dan konsumen merasa dirugikan dan kurang mencerminkan amanah berdampak ke kualitas hidup konsumen, di mana produk ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip halal dan thayyiban, yaitu makanan yang aman dan berkualitas. Jadi dari analisis ini bisa kami simpulkan bahwa masalah rasa yang tidak konsisten di situ disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Antaranya manusianya, metode, mesin, bahan, dan juga standar kualitasnya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi keputusan yang berisi mengenai usulan solusi dan prediksi hasil dari usulan yang akan kita berikan. Nah, kalau usulan solusi di sini kita memberikan solusi kepada method, mesin, materials, dan measurement. Nah, untuk kepada manusianya atau kepada karyawannya itu kita memberikan solusi untuk dilakukan yang namanya pelatihan karyawan atau rekrut tenaga berpengalaman agar produksi itu lebih konsisten. Terus kalau ke metodenya kita juga memberikan solusi untuk menerapkan SOP produksi, terus sistem FIFO atau first in and first out, dan juga batas waktu jualnya itu ya kalau bisa ya kurang lebih dari 5 jam. Terus juga gorengnya harus bertahap dan kontrol suhu minyaknya itu juga dilihat agar tidak terlalu berminyak seperti itu. Terus kalau dari mesinnya kita memberikan solusi untuk gunakan peralatan berkualitas dan rak pemiris minyak untuk mengurangi minyak yang berlebih seperti itu. Terus yang keempat itu ada material atau bahan. Nah itu kita memberikan solusi untuk menggunakan bahan berkualitas dan takaran yang konsisten sesuai standar resepnya. Yang terakhir ada measurement atau halal dan thayyiban, itu untuk menerapkan standar proses yang jelas dan pastikan halal serta sesuai prinsip etika bisnis Islam seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari prediksi hasilnya, kita itu harus hasilnya itu bisa dari karyawan yang lebih profesional, terus jadi karyawannya lebih profesional, jadi kesalahan produksinya itu juga lebih berkurang. Terus rasa ayam itu lebih konsisten, fresh, tanpa adanya ayam yang bersisa. Terus teksturnya juga lebih renyah, tidak lembek. Terus kadar minyaknya itu berlebihnya itu jadi berkurang. Yang awalnya tadi berlebih sekarang jadi lebih berkurang. Terus kualitas produknya itu menjadi stabil setiap penjualan, jadi tidak ada yang namanya tidak konsisten. Terus jadinya keluhan pelanggan juga menurun. Nah, kepuasan pelanggan juga meningkat seperti itu. Terus selanjutnya ada analisis UCL dan ECL. Di sini kita bisa mengetahui
upper control limitnya dan lower control limitnya untuk mengetahui peta kendali atas dan peta kendali bawah seperti itu. Ini untuk mengetahui proses produksi itu sudah berjalan normal atau tidak seperti itu. Nah, dalam gambar itu sudah ada tabel yang itu menjelaskan dalam satu periode, yaitu 1 bulan, tapi menghitungnya dalam 1 minggu per minggu. Contoh saja, di minggu pertama itu jumlah pembelian diketahui ada 30, sedangkan ditemukan kecatatannya sebanyak 13. Nah, proporsinya 0,43. Dapat dari mana 0,43? 0,43 dihitung dari perbandingan antara cacat dan jumlah pembelian. Nah, jadi 13 dibagi 30 sama dengan 0,43 seperti itu. Sedangkan untuk mengetahui CL-nya itu tuh CL itu sama dengan P bar yang itu tuh didapatkan dari perhitungan sigma total dari cacat dibagi sigma total jumlah pembelian. Jadi 50 dibagi 110 yaitu 0,45. Nah, untuk menghitung UCL itu tuh sudah ada pada gambar. Jadi UCL ini ada rumusnya. Rumusnya itu yang ada pada gambar. Jadi P bar ditambah 3 dan selanjutnya yang nantinya akan menghasilkan 0,60. Terus di LCL juga rumusnya ada pada gambar gitu, sudah ditentukan. Yang perbedaannya hanya kalau UCL dia plus 3 sedangkan LCL dia minus 3 seperti itu. Yang nanti LCL ini akan menghasilkan nilai sebesar 0,31. Nah, di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat CL, UCL dan LCL itu konsisten sama nilainya. Jadi 0,45 untuk CL, 0,60 untuk UCL dan 0,31 untuk LCL. Nah, tapi kalau kita melihat dari peta kendali kita bisa melihat bahwa di minggu keempat itu tuh ada kenaikan secara signifikan. Dari yang awalnya dia tepatnya ada di sekitar 44%, 43%, itu naik 52% di minggu keempat. Nah, itu tuh sebenarnya di minggu keempat itu masih aman karena masih di bawah UPL, karena kan UPL itu kan 0,60. Nah, itu tuh tapi sudah hampir mendekati ke UPL, jadi itu harus lebih berhati-hati dan itu tuh harus dilakukan yang namanya pemantauan lebih lanjut agar kita itu menjaga kestabilan pada suatu produk seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua pembahasan dari semua anggota kelompok. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 5 terkait laporan observasi UMKM hedon Freeze Chicken. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.